She's the one, Sarge. She's the pretty one. See? Veteran tentara Amerika bernama Eric teralihkan dengan penumpang wanita Vietnam yang membuatnya kembali teringat dengan masa perang di mana dia ditugaskan di hutan Vietnam. We're gonna NDP here. Dia bersama prajurit Hatcher berjaga di sisi kanan dan Hatcher merasakan terowongan di dalam tanah sementara para pasukan tetap maju, lalu keberadaan mereka diketahui pemberontak. Oh, they found us, goddammit! They're walking them in on us! Serangan musuh membuat mereka kembali mundur, diikuti Eric yang tersangkut di tanah akibat ledakan meriam, di mana terowongan itu ditempati para pekerja, dan salah satu pekerja menyadari keberadaan Eric. Sersan melihat keberadaan Eric, dan ketika pekerja itu akan menyerangnya, Eric berhasil ditarik ke atas, lalu keduanya menghadapi pemberontak yang berada di atas pohon. Pekerja itu ditembak mati oleh Sersan, dan keesokan harinya mereka tiba di desa. Lalu Sersan memerintahkan prajurit untuk berpencar mengitari wilayah tersebut. Don't get lost. Ronnie, let's Didi. Brownie kesal melihat Eric berbaur dengan warga lokal, dan ketika mereka kembali ke titik kumpul, terlihat para pekerja keluar dari sawah, di mana itu adalah pemberontak yang menyamar. Setelah baku tembak dengan pemberontak, Brownie sekarat akibat terkena tembakan. Lalu helikopter tentara medis membawa pergi Brownie. Kemudian para pasukan beristirahat di base camp Wolf dan terungkap Brownie telah tewas, di mana hal itu membuat Thomas kesal. Lalu di malam harinya, polisi militer memberitahukan bahwa desa itu tidak bisa lagi dikunjungi. Ville's been declared off limits. What did he say? Sersan kesal akan hal itu, dan beberapa saat kemudian, dia membawa pengganti Brownie bernama Diaz. Lalu Sersan memberitahukan tujuan mereka besok subuh, yaitu ke Bukit Trakuk. Destination is Hill 209 in the Trakuk River Valley. Motivasi kuat Sersan ke wilayah itu dikarenakan dia sudah tidak tahan menggeprek wanita, di mana hal itu membuat Eric merasa aneh dengan pernyataan Sersan. So why did he say it? Para pasukan tiba di desa, lalu mereka menemukan keberadaan wanita cantik di salah satu gubuk, dan Sersan akan membawa wanita tersebut. She's the one, Sarge. She's the pretty one. Eric merasa risih dengan tindakan Sersan, dan terungkap mereka baru pertama kali melakukan hal itu. Lalu Sersan memerintahkan agar segera pergi sebelum pagi tiba. Let's move, gentlemen. I wanna be out of here by first light. Sang ibu dari wanita itu memberikan kain untuk anaknya. Lalu para pasukan pun pergi membawa wanita itu, di mana Eric meminta maaf atas kejadian tersebut. Menjelang pagi, para pasukan berjalan menuju bukit. Lalu Eric mengeluhkan motivasi Sersan sama seperti penculikan, membuat Sersan kesal dengan menyuruhnya terus berjalan. You got the point. Eric tidak setuju dengan tindakan mereka, namun Hatcher tidak sependapat dengan Eric. Lalu terlihat Thomas menggoda wanita itu, yang juga disaksikan Eric dan Diaz. Want some gum? Hatcher menembaki kerbau warga yang dia kira adalah musuh. Lalu Sersan kembali mendatangi wanita itu dengan memberikannya minuman dan menyatakan kalau wanita itu hanyalah seorang penghibur. What? And we're gonna have a little fun. Eric tetap tidak setuju dengan tindakan Sersan, namun dia malah dianggap seperti pemberontak. Lalu para pasukan kembali berjalan, di mana terlihat wanita itu membawa banyak barang bawaan. Thomas menggoda wanita itu, dan keesokan harinya mereka menemukan gubuk kosong. Lalu Sersan memutuskan untuk berhenti di tempat tersebut. Stream's no more than 30 meters down there, Sarge. Eric dan Diaz bersumpah untuk tidak memperkaos wanita itu. Lalu beberapa saat kemudian, Eric membersihkan luka di punggung wanita tersebut.
Ketika sedang duduk bersama, Sersan mengajak Eric untuk bermain interogasi tahanan. Namun Eric tidak mau melakukan itu, membuat Sersan marah. Fucker, you think you're standing up to me? Terjadi pertengkaran di antara mereka, di mana para prajurit berpihak pada Sersan. Lalu Sersan menduga kalau Eric adalah seorang penyuka jeruk. Maybe he is a queen. Mereka juga menuduh Eric telah bersimpati pada pemberontak, dan Thomas sangat kesal akan hal itu, membuat situasi menjadi semakin tegang. Yeah, you got a weapon. Dia menyatakan kalau kelamin adalah senjata sesungguhnya, lalu dia pun menggeprek paksa wanita itu. Sementara Eric pergi meninggalkan mereka, dan di malam harinya, keempatnya usai menggeprek wanita tersebut. Thatcher manages about 3 strokes, you know. Sersan mendatangi Eric yang kehujanan dan menyatakan kalau dia adalah orang yang paling keji. Dan keesokan harinya, mereka melihat keberadaan pemberontak, sementara Thomas berjaga di gubuk. Ketika Eric dan Hatcher kembali mengambil amunisi, Thomas memerintahkan Eric untuk berjaga, di mana dia ikut menghadapi para pemberontak. We're gonna KIA some VC gooks, man. Fucking Eric terkejut melihat kelakuan teman-temannya, lalu dia pun melepaskan ikatan wanita itu dan memberikan biskuit untuk dimakan. Okay. Menyadari Eric bersama wanita itu, Sersan memerintahkan Thomas kembali ke gubuk. Sementara Eric akan pergi membawa wanita itu, namun dia berubah pikiran dengan menyuruh wanita itu pergi sendiri. I can't go. I'm gonna be a goddamn deserter. Thomas menyadari hal tersebut, diikuti Eric yang akhirnya membawa pergi wanita itu, tetapi upayanya kabur dicegah Thomas. Reserve wants everything and everybody up top. Dalam pengintaian, wanita itu membuat keributan akibat sakit. Lalu Sersan memerintahkan Hatcher membunuh wanita itu, namun Hatcher menolaknya. You do what I'm telling you. No, I don't wanna, Sarge. Come on. Menyadari kemunculan helikopter, Sersan memaksa Dian untuk membunuh wanita itu. Tetapi Eric mencegahnya dengan menembakkan senjata, lalu keberadaan mereka pun diketahui para pemberontak. Sementara mereka sibuk menembaki para pemberontak, wanita itu ditewaskan Thomas, yang ternyata masih hidup. Dan ketika wanita itu berjalan pergi, keempatnya menembaki wanita tersebut. Beberapa saat kemudian, Eric diangkut dengan helikopter, lalu dia kembali sadarkan diri dan memberitahukan kejadian itu ke temannya Rowan. And they fucked her and they killed her, man. Thomas mengancam Eric agar tidak menceritakan kejadian tersebut, namun dia diarahkan Rowan untuk memberitahukan hal itu ke Letnan Reilly. Who do you think? Maybe you should try Riley. Ketika Eric usai menceritakan hal itu, Letnan Reilly tidak memberikannya kesempatan untuk berbicara, melainkan diperintahkan untuk tidak mengharapkan apapun dari zona tempur. You can't expect anything different in the combat zone. Kemudian pasukan mengevakuasi para warga, di mana Eric akan memberitahukan kejadian itu ke Kapten Hill. Lalu dia pun menghadap Kapten yang telah mengetahui hal itu dari Letnan Reilly. To me just after you brought it to him. I'm handling everything. Kapten Hill tidak mendukung sikap Eric, namun dia malah dibentak ketika membela diri. Lalu Kapten mengingatkan pertolongan Sersan sewaktu menolong Eric di terowongan. The company, yes sir. Well, that's a Raj, Erickson. You're a tunnel rat. Di malam hari, ketika Eric sedang berada di toilet, terlihat seseorang akan membunuhnya dengan granat. Namun Eric segera menyadari hal tersebut. Eric berhasil selamat dari ledakan, lalu dia menyadari pelakunya adalah Thomas dan Hatcher, dan Eric pun mendatangi mereka dengan sekop di tangannya. Dia langsung menyerang Thomas dan memberitahukan kalau langkahnya menceritakan kejadian itu hanya sia-sia. Lalu Eric pergi dari tempat tersebut. Ketika sedang menenangkan diri di bar, Eric didatangi pendeta militer yang menanyakan masalah yang dihadapinya dan bersedia untuk membantu Eric.
Trouble at home, son? Eric menceritakan semua kejadian itu, lalu terlihat pers militer memotret jasad wanita tersebut, di mana keempat prajurit itu disidang di pengadilan militer. Brought to trial by the United States government. Diaz mengaku sebagai salah satu pelaku dan menyesal atas perbuatannya, diikuti pembelaan Sersan yang ditolak karena telah melakukan kejahatan kemanusiaan. You drag her out there and rape her! Keempatnya dijatuhi hukuman kerja paksa, di mana dia selama 8 tahun, Hatcher selama 15 tahun, Thomas seumur hidup, dan Sersan selama 10 tahun. Prisoners dismissed. Eric terbangun dari tidurnya, lalu kembali teralihkan dengan penumpang wanita itu. Dan ketika wanita itu turun, Eric memberikan barangnya yang tertinggal. You forgot this. Oh, thank you. Wanita itu langsung menyadari hal yang dialami Eric, lalu dia pun menenangkannya dan mengucapkan salam perpisahan dengan Eric. Ciao.